Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Anak-anakku kelas 6, berjumpa lagi dengan Pak Miftahul Khair. Senang sekali rasanya kita bisa belajar kembali secara daring pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku, marilah kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah pertemuan kedua dari materi Ayo Membayar Zakat kelas 6 sekolah dasar. Kali ini kita akan membahas tentang mustahik dan hikmah zakat. Apa itu mustahik zakat? Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Siapa sajakah mereka? Baik. Mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat ini disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-60. Mari kita dengarkan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya sedekah atau zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang mu'alaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan orang-orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Anak-anakku semuanya, dari ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada 8 mustahik zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Untuk lebih jauh mengetahui siapakah mereka itu, mari kita ikuti penjelasan berikutnya. Siapakah orang fakir yang berhak menerima zakat tersebut? Orang fakir di sini adalah orang yang tidak mempunyai harta atau mata pencaharian yang layak, yang bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, baik sandang, papan, dan pangan. Intinya, orang fakir ini adalah orang yang nggak punya pekerjaan, pengangguran, tidak mempunyai penghasilan. Nah, orang yang seperti ini berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya, yang berhak menerima zakat adalah orang miskin. Siapakah orang miskin itu? Orang miskin di sini yang dimaksud adalah orang yang memiliki mata pencaharian, tetapi tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
Nah, bedanya dengan orang fakir tadi, kalau orang miskin ini sudah punya mata pencaharian, punya pekerjaan, namun penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi, masih tetap kekurangan. Nah, orang miskin seperti ini berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya adalah amil zakat. Siapakah yang dimaksud amil zakat? Yaitu panitia atau badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani masalah zakat dengan segala persoalannya dan sesuai syarat. Nah, yang perlu digarisbawahi dalam definisi amil zakat ini adalah dibentuk oleh pemerintah. Seperti kalau di negara kita ada Basnas namanya, Badan Amil Zakat Nasional. Dan badan-badan yang lain atau lembaga-lembaga yang lain yang memang ada izin dari pemerintah atau bahkan ditunjuk secara langsung dari pemerintah. Nah, terus bagaimana dengan status para penyalur zakat yang ada di masjid-masjid? Apakah mereka termasuk amil zakat atau bukan? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, maka kita kembalikan lagi pada definisi amil yang barusan Pak Miftah jelaskan. Kalau memang panitia zakat yang ada di masjid itu memiliki SK, ya semacam SK, yang memang menunjukkan bahwa panitia tersebut ditunjuk oleh pemerintah atau yang mewakili pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, maka mereka bisa disebut sebagai amil zakat. Namun apabila tidak memiliki surat keputusan atau SK sebagai amil zakat atau surat keterangan lain yang menunjukkan bahwa mereka itu ditunjuk oleh pemerintah sebagai amil zakat, maka status mereka tidak bisa disebut sebagai amil zakat, namun hanya sebagai penyalur saja. Kalau memang demikian, maka para penyalur zakat yang terbentuk baik di masjid ataupun di sekolah-sekolah itu tidak berhak mengambil bagian dari amil zakat. Sudah jelas di sini? Baik, mari kita lanjutkan. Golongan selanjutnya yang berhak menerima zakat adalah mu'alaf. Siapakah mu'alaf itu? Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah. Atau bahkan orang yang belum masuk Islam, tapi ada harapan mereka akan masuk Islam. Jadi masih ada rasa kebimbangan dalam hatinya. Mereka ini juga bisa dikategorikan mu'alaf, orang yang diharapkan bisa masuk Islam atau sudah masuk Islam namun imannya masih lemah. Ini bisa dikategorikan golongan mu'alaf. Nah, mereka ini berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya, rikob atau mukatab. Siapakah golongan rikob atau mukatab ini? Nah, rikob atau mukatab yang dimaksud di sini adalah budak yang melakukan transaksi dengan majikannya mengenai kemerdekaan dirinya dengan cara mengkredit dan transaksinya dianggap sah. Nah, kalau pada zaman ini, pada saat ini, sepengetahuan saya, praktik perbudakan sudah jarang ditemukan, bahkan tidak ada. Sehingga golongan rikob atau mukatab ini untuk saat ini bisa dianggap tidak ada. Selanjutnya adalah gharim. Siapa gharim itu? Gharim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Nah, orang-orang yang memiliki hutang dan bukan untuk maksiat hutangnya tersebut, kemudian tidak mampu untuk membayarkannya, maka orang yang statusnya seperti ini atau disebut gharim seperti ini berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya, penerima atau orang-orang yang berhak menerima zakat lainnya adalah sabilillah. Siapakah sabilillah itu? Yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mendapatkan bayaran resmi dari negara meskipun mereka tergolong orang-orang yang kaya. Menurut mazhab Syafi'i, sabilillah tertentu atau terkhusus bagi mereka yang berperang atau berjihad. Nah, ini makna sabilillah menurut mazhab Syafi'i. Jadi orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah, memerangi kaum kafir harbi, nah itulah yang disebut sabilillah. Dengan syarat orang-orang yang berperang tersebut tidak mendapatkan gaji resmi dari negara. Jadi mereka berperang dengan biaya mandiri. Nah, sehingga sabilillah yang seperti ini.
ini berhak untuk menerima zakat. Ada pendapat yang lain, bahkan di kalangan Syafi'i sendiri atau Ashabi Syafi'i yang memperluas makna sabilillah, khususnya pada zaman di mana peperangan tidak ada atau pada masa damai, yaitu perluasan makna sabilillah bisa mencakup pada seluruh aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang di dalamnya terdapat syiar-syiar agama, seperti apa? Pembangunan masjid, dan kemudian pembangunan pondok pesantren, rumah sakit, fasilitas umum yang bermanfaat luas bagi masyarakat. Nah, itu bisa dikategorikan sabilillah. Itu pendapat yang lain. Ya, silakan bisa dipilih makna sabilillah. Kalau tetap menurut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu terbatas pada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Namun Ashabus Syafi'i ada yang memperluas maknanya menjadi segala aktivitas, segala kegiatan, segala bentuk program atau kegiatan yang di dalamnya terdapat syiar agama. Asnaf atau golongan terakhir yang berhak menerima zakat adalah Ibnu Sabil. Siapakah Ibnu Sabil? Yaitu musafir yang akan bepergian atau yang sedang melewati tempat adanya harta zakat dan membutuhkan biaya perjalanan. Namanya saja Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan dia sangat membutuhkan sekali bekal untuk kelangsungan kebutuhannya selama dalam perjalanan. Nah, dalam hal ini orang dalam perantauan ataupun para santri yang menimba ilmu di suatu tempat atau bahkan di negara yang lain yang membutuhkan biaya bisa jadi masuk pada kategori Ibnu Sabil ini. Baiklah anak-anakku semuanya, setelah kita mengetahui 8 golongan mustahik zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, saatnya kita mengetahui hikmah zakat. Apa sih hikmahnya kita berzakat? Yang pertama, zakat bisa membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Hikmah yang kedua, membantu orang kesusahan dari segi ekonomi. Hikmah yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Hikmah yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimiliki. Dan hikmah yang terakhir, dengan menunaikan zakat akan mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan kita bawa ketika kita meninggal dunia. Seberapapun harta yang kita miliki, seberapa banyak pun kekayaan yang kita dapatkan, maka ketika kita meninggal dunia, itu semua tidak akan kita bawa ke dalam kubur. Itu semua tidak akan kita bisa nikmati lagi. Itu adalah hak para ahli waris kita. Untuk itulah penting kiranya menunaikan zakat, apalagi zakat ini merupakan rukun iman, rukun Islam yang ketiga yang harus dan wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Anak-anakku, cukup sekian dulu pertemuan untuk hari ini terkait dengan 8 golongan mustahik zakat dan hikmahnya. Maka untuk itu sebelum Pak Miftah tutup, silakan kalian mengecek kelas Microsoft Teams masing-masing atau di grup media sosial WhatsApp. Silakan kerjakan soal-soal yang sudah dikirim oleh guru kalian semuanya tentang materi hari ini. Demikian dari Pak Miftah, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Sekian, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.